silakan disimak untuk materi yang kedua ya, tentang posisi. Yang ketiga, yaitu tentang pembagian posisi anatomi tubuh manusia. Di sini ada 6. Yang pertama, itu adalah superior dan inferior. Saya munculkan gambar di sebelah. Superior artinya atas, sedangkan inferior artinya bagian bawah. Nah, ya, sudah kita dapatkan kata-kata yang pertama adalah superior. Yang kedua adalah inferior. Jadi ini berlawanan ya. Super, kalau lupa kamu ingat-ingat super. Super itu ada di atas. Jadi superior, kemudian lawannya adalah inferior. Untuk kata yang kedua adalah anterior dan posterior. Bentar, Ibu stop dulu. Untuk yang pertama ada superior dan inferior ya. Superior itu adalah atas, ya. Inferior itu adalah bawah. Misalnya kayak seperti Ibu kasih contoh tadi manusia ya. Bagian superior dan inferior. Nah, tapi pada saat nanti Ibu menyebutkan misalnya hewan ikan misalnya ya, bagian superior dan inferiornya tidak akan sama seperti manusia. Ya, kira-kira kalau misalnya ikan, bagian superiornya apa ya? Bagian atasnya? Kepala. Kepala, Kepala. berarti ikannya menghadap ke atas begini ya. Nah, ikan misalnya begini, gambarnya ikan. Nah, kepalanya kan di sini, superior bagian atas. Nah, ini atasnya apa ya? Sirip. Ya, ya. Ada apa lagi ini apa? Ada apa nih yang atasnya ikan itu? Jadi pada saat Ibu memberikan contoh superior dan inferior itu tergantung dari makhluk hidup yang Ibu berikan contoh. Misalnya kayak manusia, sudah jelas bagian tubuh manusia yang di atas adalah kepala. Untuk inferior bawah apa berarti? Kalau superiornya kepala, berarti kalau inferior apa? Kaki, Bu. Kaki. Nah, kalau ikan kan bukan kaki lagi ya. Sedangkan kepala sama ekornya lo di depan dan belakang, ya, bukan atas sama bawah lagi, ya. Baik. Arti dari anterior itu adalah bagian depan. Kemudian artinya posterior, pos berarti dia akhir atau bagian belakang, ya. Kemudian untuk pembagian posisi yang ketiga adalah bagian supra. Maaf, saya ulangi ya. Jadi untuk yang kedua ada istilah posterior dan anterior, ya. Jadi pos itu belakang, ya. Di akhir, anterior itu depan. Nah, kalau misalnya manusia sudah jelas bagian depan ya tubuh bagian depan, ada muka, ya, ada dada, ya. Kemudian bagian belakang, mohon maaf, ada kepala bagian belakang, ada punggung, ada gluteal atau pantat, ya. Nah, kalau misalnya seperti contoh makhluk hidup yang lainnya, seperti ikan yang seperti tadi Ibu kasih contoh. Nah, baru bagian depan posteriornya berarti ke kepala ikan. Berarti kalau, maaf, anterior ya, mohon maaf. Anterior itu bagian kepala. Kalau bagian posteriornya berarti? Ekor. Berarti kan nggak sama ya. Bu, sama Bu kalau ekor sama pantat. Karena di pantatnya manusia ada tulang ekornya. Ya. Kemudian sebentar untuk materi berikutnya. Belakang, ya. Kemudian untuk pembagian posisi yang ketiga adalah bagian superficial dan profunda. Yang dimaksudkan dari superficial dan lawannya profunda adalah superficial itu artinya mendekati permukaan. Kemudian lawannya profunda berarti dia menjauhi permukaan. Saya berikan contoh di sini seperti lapisan kulit tubuh manusia. Yang mendekati permukaan berarti yang paling atas atau yang paling luar itu contohnya adalah kulit. Sedangkan profunda itu adalah yang menjauhi dari permukaan tersebut, berarti area yang paling dalam. Yang di sini kita bisa lihat adalah bagian tulang yang berada di jauh dari permukaan. Ya, jadi istilah berikutnya ada superficial dan profunda. Ya, superficial itu dekat permukaan. Ya, kalau misalnya di dalam tubuh tadi dikasih contoh kulit, ya. Tapi kalau misalnya yang menjauhi dari permukaan, ya, tenggelam, ya, bukan kalau barang itu tenggelam. Nah, dia itu adalah bagian tulang, ya. Itu di dalam tubuh.
Kalau misalnya di dalam makhluk hidup yang lainnya seperti pohon misalnya. Kalau pohon, saya tanya superficialnya berarti apa? Batang, Bu. Batang, kulitnya batang ya. Kalau misalnya bagian profunda, bagian dalamnya apa? Akar. Akar bawah ya, tapi di dalam inti batangnya itu ada apa? Di dalam inti batang ya. Ya, kalau misalnya ada yang bisa memberikan contoh lain nggak antara superficial dan profunda ini? Dekat permukaan sama jauh sama permukaan. Kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari mungkin Buah, Bu. buah. Kalau buah seperti apa? Bisa dikasih contoh? Contohnya buah mangga. Bagian superficialnya itu bagian kulit mangganya dan bagian profundanya itu bijinya. Ya, bijinya ya. Ya, berarti sudah sedikit memahami ya tentang perbedaan superficial dan profunda ya. Ya, Bu. Baik. Bisa dilihat di contoh di sebelah saya. Untuk pembahasan yang keempat, Berikutnya adalah medial dan lateral. artinya median artinya garis bagian sumbu tubuh. Nah, ada istilah barusan yang disebutkan tapi tidak tertulis di situ, ada bidang median. Atau kalau di gambar ini yang bisa kalian lihat itu adalah midline. Ya, garis tengah, midline. Middle itu kan tengah, line itu garis. Jadi kalau misalnya tubuh dibelah itu pas garis tengahnya namanya garis median, ya. Itu juga termasuk bidang median, ya. Garis bagian sumbu tubuh ya. Sedangkan medial berarti area yang mendekati sumbu tubuh. Ini ibaratnya saya gambarkan tubuh manusia. Ya. Area yang mendekati berarti area yang mendekati garis sumbu, ya. Kemudian area medial itu yang mendekati sumbu. Artinya yang lateral adalah area yang atau luar ya, bagian luar tubuh. Ya. Area bagian luar tubuh. Bisa kalian lihat sebentar posisi tangan Ibu, Nak? Bisa kelihatan nggak tangannya Ibu lagi ngapain? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan, Kelihatan. soalnya ada backgroundnya. Jadi ceritanya tangannya Ibu ini lagi diluruskan ke samping, tangannya Ibu. Nah, kalau medial kira-kira yang mana? Apakah telapak tangan, apakah ketiak? Kalau medial? Ketiak, Bu. Ketiak. Berarti kalau lateral yang mana? Telapak tangan. Telapak tangan. Kalau misalnya Ibu kasih contoh kaki, kakinya Ibu lagi ke samping ya. Nah, kalau bagian medialnya yang mana? Daerah paha. Paha? Pangkal paha. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Bagus sekali jawabannya, Nak. Kalau lateral berarti? Ujung kaki berarti. Ujung kaki ya, benar sekali ya. Terima kasih ada Ahmad, ada Hevi tadi ya. Jadi jawabannya sangat benar sekali. Jadi kalau misalnya contohnya di dalam tubuh kita medial itu area yang mendekati garis tubuh. Nah, misalnya kalau tangannya Ibu lagi ke samping jauh, nah berarti yang area yang paling dekat dengan tubuh adalah bagian pangkal bahu atau ketiak ya. Kemudian bagian yang paling jauh lateral berarti dia telapak tangannya. Ada saya munculkan gambar di samping. Medial dan lateral itu kalau medial dia mendekati garis tubuh, kemudian yang lateral dia menjauhi garis tubuh. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu proksimal dan distal. Nah, untuk proksimal dan distal ini hampir sama dengan medial dan lateral, ya. Ini hampir sama dengan medial dan lateral ya. Proksimal itu area yang mendekati bagian tubuh, distal juga area yang menjauhi garis tubuh. Saya berikan contoh di sini adalah tangan saya, ya. Tangan saya area bahu itu adalah area bidang proksimal. Dia yang mendekati garis tubuh. Sedangkan area yang distal itu adalah telapak tangan saya karena dia area yang menjauhi dari garis tubuh. Untuk pembahasan yang terakhir, baik, dari dua pernyataan di atas kan tadi Bu kasih contoh sama ya. Nah, untuk contoh lain dari medial dan lateral itu bisa saja dengan tubuh misalnya bagian daerah perut ya. Misalnya Bu kasih contoh perut, bagian garis tengah di tengah. Kemudian
perut bagian samping yang ini yang ada pinggangnya berarti dia bagian lateral. Kemudian bagian perut bagian dalam itu berarti medial, sama saja ya. Coba kalau misalnya proksimal dan distal biasanya dia banyak dipakai di area anggota gerak ya. Jadi ada tangan dan kaki. Di bidang posisi adalah kranial dan kaudal. Yang dimaksud kranial itu adalah bagian dari kepala, sedangkan area kaudal itu adalah bagian ekor. Untuk manusia bukan area kaki, tetapi tulang ekor manusia berada di tulang duduk. Ya, jadi istilah terakhir barusan ada kranial dan kaudal. Kranial itu adalah bagian kepala, berarti tengkorak kepala ya. Kemudian bagian kaudal itu ekor. Nah, tulang ekor manusia itu bukan di kaki, tapi di bagian tulang duduk. Kalau kan lagi duduk paling ujung, nah itu adalah namanya tulang ekor. Mungkin bisa ini kalian posisinya duduk, silakan diraba. Mohon maaf, bagian pantat yang ada tulang sedikit menonjol bisa dicek. Nah, ada yang menonjol? Ada, Bu. Ya, itu adalah tulang ekor. Jadi kalau misalnya tulang ekor bukan berarti ekor bagian kaki, kayak ikan kan ekornya di belakang, berarti kalau manusia kaki bukan ya. Baik, berarti tadi misalnya Ibu kasih contoh ini, ada yang bisa menyebutkan artinya nggak kalau misalnya Ibu menyebutkan superficial? Superficial, ayo siapa yang bisa jawab? Ada poin tambahannya? Dengan Ajeng? Ajeng, ya silakan Nak. Superficial itu dekat dengan permukaan luar. Oke, dekat dengan permukaan luar. Ada yang bisa menjawab lawan dari superficial? Silakan. Saya, Bu. Fatika dulu. Waduh, Fatika, silakan. Menjauhi permukaan. Oke, menjauhi permukaan. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya ya. Jadi silakan disebutkan namanya dulu. Saya lihat dari layar ini. Kalau misalnya Ibu bilang superior. Saya, Bu, Delvinovita. Ya, Delvi silakan. Bagian atas, Bu. Bagian atas. Ada yang bisa jawab lawan dari superficial? Silakan. Saya Bu Ahmad dulu ya, Evi ya. Iya. Lawannya inferior atau bagian bawah, Bu. Baik, ini jawabannya sangat bagus semuanya. Jadi memperhatikan ya materi dari Ibu ya. Oke. Nah, baik, kita akan masuk ke materi yang terakhir ya, tentang arah gerakan ya. Kita simak video berikut. Belum tampak. Sudah terlihat di layar masing-masing, Nak? Sudah, Bu. Oke, ini materi terakhir dari Ibu ya. Yang terakhir adalah gerakan anatomi tubuh. Di sini ada 6 gerakan yang akan saya jelaskan, kemudian 6 ini berlawanan arah. Jadi akan saya kenalkan ada 12 gerakan. Gerakan yang pertama adalah fleksi, kemudian gerakan lawannya adalah ekstensi. Bisa dilihat di gambar sebelah, akan saya berikan contoh juga. Jadi pengertian dari fleksi itu sendiri seperti ada kata-kata fleksibel, berarti dia bisa lentur atau lunak. Nah, untuk gerakan anatomi tubuh fleksi itu bisa saya contohkan ada bagian area. Oke, jadi di situ ada dua kata, ada fleksi dan ekstensi ya. Kalau misalnya lupa fleksi itu seperti apa ya? Jadi fleksi itu fleksibel, fleksibel lentur ya, berarti dia bisa menekuk atau membengkokkan. Ya, misalnya saya kasih contoh pada gambar yang tadi itu ada tangan yang lagi di ini ya, kelihatan nggak tangannya Ibu karena bajunya putih karena background, jadi tangannya Ibu lagi nekuk kayak di gambar yang pertama. Masih ingat nggak ada perempuan yang dia nggak pakai baju tangannya nekuk? Ya, masih ingat? Ya, posisi tangan seperti itu yang disebut dengan arah gerakan fleksi. Ya, tangannya menekuk. Ya. Kemudian lawannya adalah ekstensi. Kalau misalnya lupa,
ekstensi, hair extension, kayak rambut itu ya, rambut yang diluruskan berarti artinya lurus. Nah, posisi tangannya berarti sebaliknya, kalau tadi membengkokkan ya, kayak posisi orang lagi kuat gitu. Kemudian kalau misalnya lawannya berarti diluruskan ya, diluruskan. Posisinya tangannya lurus ya, lurus ke samping. Ada gambar ini. Ini tidak hanya kaki, tidak hanya tangan. Kemudian kaki juga bisa. Ini posisi kaki, mohon maaf Ibu nggak bisa kasih contoh dari sini ya. Nah, di sini ada gambar kakinya lagi diluruskan. Nah, kalau posisi kakinya lurus seperti ini berarti dia namanya ekstensi. Kalau kakinya diturunkan berarti bengkok ya, ditekuk ya, berarti namanya fleksi. Nah, ini sama kalau kaki diluruskan berdiri tegap namanya ekstensi. Kalau misalnya sedikit dikedepankan, dikebelakangkan namanya di ekstensi atau ditekuk ya. Yang menekuk posisi sendinya. Nah, tangan juga bisa ya. Tangan. Nih, kalau posisi lurus seperti ini ekstensi, kalau dia fleksi berarti bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah. Ya. Kemudian di sini ada kepala juga ya. Kalau fleksi dia menekuk atau tunduk ya, atau kebalikannya dongak. Di sini ada kata-kata hiperekstensi. Maksudnya kalau dia ekstensi tegap, kalau hiper berarti berlebihan. Ya, berlebihan berarti mendongak ke belakang. Ya, fleksi juga sama, kalau dia ekstensi dia tegap, fleksi dia nekuk ke depan, kalau misalnya dia ke belakang namanya hiperekstensi. Ya, dipahami untuk materi yang fleksi dan ekstensi? Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Baik, kita lanjut ya. Dari bagian area, kepala tadi untuk pelajaran sedangkan matematika. Nah, ada elevasi dan depresi di sini untuk kata-kata yang kedua. Ada elevasi dan depresi. Hampir sama seperti pelajaran matematika. Ada sudut elevasi. Sudut elevasi berarti dia sudut yang melihat arah yang ke atas. Sedangkan depresi, area yang sudut yang melihat ke arah yang bawah. Tapi bukan untuk pelajaran gerakan anatomi. Di sini sama seperti gerakan elevasi, itu mengangkat tangan. Nah, di sini ada berbagai gambar, jangan salah fokus untuk gambar yang terakhir ya. Nah, di sini banyak sekali yang diberikan contoh. Ya, ada tangan. Kalau tangannya lagi angkat tangan, ya, itu tangan ke atas, itu berarti dia lagi posisi elevasi, dia naik ke atas. Sedangkan kalau dia diturunkan, sama seperti gambar yang kedua tadi, ada yang bilangnya mengepakkan tadi ya, kayak lagi mau terbang ya. Nah, kalau dia posisinya dia naik ke atas ya, berarti itu dia elevasi. Kalau lagi menurunkan namanya dia depresi ya. Nah, ini ada bahu, ada kepala yang dikasih contoh macam-macam. Kemudian contoh lainnya juga misalnya rahang. Ya, rahang pada saat posisi dia terbuka ya. Nah, itu dia elevasi. Kemudian kalau dia menutup berarti dia depresi. Mengangkat artinya mengangkat. Sedangkan depresi dia gerakan menurunkan tangan. Tidak hanya bagian tangan, area kaki juga sama. Jadi artinya elevasi adalah bagian tubuh yang bisa mengangkat. Sedangkan depresi. Baik ya, untuk materi ini saya lewati untuk. Nah, yang berikutnya ada abduksi dan adduksi. Di sini perbedaan huruf B dan D. Yang artinya apabila abduksi itu adalah gerakan yang menjauhi tubuh. Saya bisa berikan contoh untuk tangan dan kaki. Contoh untuk tangan, gerakan abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Ada sudut di sini. Sedangkan adduksi artinya adalah area yang mendekati tubuh. Berarti tangannya diturunkan ke bawah. Dia mendekat ke area bagian tubuh. Ya, jadi saya ulangi lagi. Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Adduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Apabila lupa, silakan dihafalkan dengan huruf D. Adduksi menggunakan huruf D. Adduksi dekat. Itu ya untuk mempercepat. Nah, itu biasanya ada yang terbalik tuh antara abduksi dan adduksi ya. Ada huruf B sama D yang hampir sama. Jadi kalau misalnya lupa, silakan hafalkan salah satunya saja. D, adduksi berarti dia dekat. Seperti gambar yang kedua tadi, saya menyampaikan tentang sudut ya. Jadi kalau misalnya dia sudutnya melebar ya, menjauhi tubuh berarti lebih besar sudutnya ya. Namanya adalah abduksi pakai B, bravo. Sedangkan kalau dia tangannya turun berarti tidak ada sudut lagi di situ ya. Berarti dia adduksi atau mendekati area tubuh karena dia tidak ada sudutnya. Ya. Biar kalian bisa hafal ya. Untuk gerakan yang
keempat itu adalah inversi dan eversi. Seperti pengertian in itu artinya ke dalam, sedangkan kata-kata e itu adalah keluar. Yang dimaksud di gerakan inversi dan eversi ini bisa saya contohkan untuk telapak tangan dan telapak kaki. Untuk telapak tangan, apabila dia inversi, artinya telapak tangan ini menghadap ke area dalam tubuh, inversi. Sedangkan eversi berarti telapak tangan tersebut menghadap area ke luar tubuh, seperti ini. Untuk telapak kaki juga sama. Apabila inversi, telapak kaki mengarah ke area dalam tubuh, sedangkan eversi, telapak kaki menghadap ke area luar bagian tubuh. Seperti gambar yang akan saya tampilkan di samping. Supinasi dan pronasi ini adalah gerakan untuk badan dan untuk tangan. Saya contohkan untuk supinasi di Ya, untuk berikutnya ada supinasi, tadi ada inversi dan eversi. Kalau lupa, in itu berarti ke dalam, berarti telapaknya menghadap ke dalam. Kalau eversi sebaliknya. tangan. Supinasi itu adalah area telapak tangan yang membuka ke atas atau istilahnya menengadah. Sedangkan untuk pronasi. Nah, ini ada pronasi dan supinasi. Kalau misalnya saya kasih contoh tangan, telapak tangan, ya kalau supinasi dia menengadah, telapaknya menghadap ke atas. Kalau pronasi sebaliknya, berarti telapaknya menghadap ke bawah atau menelungkupkan tangan. Ya, tapi tidak hanya tangan, posisi tidur seseorang ya. Kalau tengkurap berarti namanya pronasi atau supinasi, Nak? Pronasi, Bu. Pronasi. Kalau misalnya dia tidurnya terlentang atau ngadep ke atas, berarti namanya Supinasi. Supinasi, ya benar ya. Dia akan menelungkupkan. Kalau untuk posisi tubuh pada saat posisi tidur, supinasi dia telentang. Sedangkan dia pronasi, jadi badan tersebut dia menelungkup menghadap ke area tempat tidur atau ke bawah. Ya, untuk yang terakhir ada endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi dan eksorotasi. Endo itu yang artinya ke dalam, sedangkan ekso itu artinya keluar. Rotasi artinya perputaran. Jadi apabila gerakan anatomi tubuh endorotasi adalah memutar ke dalam area tubuh. Saya berikan contoh untuk gerakan tangan, memutar ke dalam area tubuh. Sedangkan eksorotasi adalah gerakan memutar ke luar tubuh. Ya, jadi saya ulangi dari awal sampai akhir ya. Untuk gerakan. Baik, yo itu sudah ada 6 gerakan. Saya mau cek ini dari materi yang terakhir barusan. Kalau misalnya tangannya Ibu seperti ini kelihatan, ini ngapain? Ini namanya gerakan apa? Fleksi, Bu. Fleksi. Ya, benar sekali. Ada Delvi, ada Ahmad. Terima kasih. Untuk misalnya yang berikutnya, tangan saya ini nggak kelihatan ini, ngangkat ke atas, apa namanya? Elevasi. Elevasi, benar sekali. Kemudian kalau misalnya ini kakinya Ibu nggak kelihatan ya, jadi ini pura-pura kakinya Ibu lagi gini. Ini posisinya kakinya Ibu begini. Ini namanya apa? Adduksi, Bu. Adduksi. Ya, benar. Ada Devi, ada Siti ya. Terima kasih ya jawabannya ya. Jadi benar sekali, dia adduksi ya. D. Kalau misalnya nih tangannya Ibu nih. Ini tengah ya, median nih. Namanya apa berarti? Endorotasi, Bu. Ya, endorotasi. Kalau misalnya Ibu tanya ekstensi seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh ekstensi? Meluruskan, Bu. Oke, ada Fatika, ada Delvi. Ya. Yang lainnya gimana? Sudah memahami? Nggak bisa jawab? Sudah paham atau gimana? Paham, Bu. Oke, sudah paham ya.